Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamun nabiyyina wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajran. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi menjelang siang hari di hari Ahad ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua merupakan menjadi wasilah kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah memberikan kita kesempatan, Allah telah memberikan hidayah taufik untuk kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan litolabul ilm, menuntut ilmu. Di antaranya yaitu mengikuti kajian tahsin di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan doa dan harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan maghfirahnya untuk kita semua, ampunannya untuk kita semua, baik yang kecil maupun yang besar. Semoga dengan wasilah ini, dengan jalan seperti ini, Allah memberikan kita ampunan dan banyak kebaikan. Di antaranya kebaikan di dunia ini berupa ilmu yang bermanfaat yang akan dapat menghantarkan kita, yang menjadi menyelamatkan kita dan berhak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah di kehidupan akhir nanti berupa pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran kita yang mana kita sudah memasuki yaitu sifat huruf yang tidak memiliki lawan, ya. Dari sekian sifat yang tidak memiliki lawan, ya, yang sudah kita lewati yaitu sifat shafir yang ada pada huruf shad, ya, shad, sin dan zai, ya. Dan kemudian juga di pekan yang lalu kita juga sudah melewati sifat qalqalah yang hurufnya terdiri dari 5 huruf, qutbu jadin atau baju di toko, ya, hurufnya ada 5 qalqalah, ya. Qalqalah yang mana kita ketahui dimaklumi terbagi menjadi 2, qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Qalqalah sughra yaitu kejadiannya atau dalam prakteknya yaitu ketika kita mendapati huruf qalqalah yang mana terjadi di awal kata ataupun awal kalimat, di tengah kata ataupun di tengah kalimat, ya. Sedangkan qalqalah kubra, ya, artinya qalqalah kubra kalimat dalam melafalkan ketebalan dalam hal qalqalahnya, pemantulkan hurufnya, yaitu ketika di akhir ayat atau ketika kita mewakafkan pada huruf yang qalqalah. Ya, bisa jadi ketika kita di akhir ayat atau tidak sampai akhir ayat, kita berhenti di tengah-tengah ayat,
maka itu pun terjadi qalqalah kubra. Baik. Saya harapkan apa yang sudah disampaikan jangan sampai tertinggal. Kalaupun memang tertinggal, ada yang kurang dipahami, silakan boleh ditanyakan. Ya, karena bahasan ini dari awal kita mempelajari tahsin sini makhraj lumayan sudah banyak, Pak. Kayaknya kalau kita hafal juga kayaknya enggak ini. Intinya sih sebenarnya asal kita praktekkan, insya Allah yang penting apa yang kita pahami sedikit tapi kita praktekkan itu yang afdolnya, yang lebih utamanya. Ketimbang kita banyak dihafal saja namun tidak dipraktekkan, ini rasanya nggak tepat, kurang tepat ya. Jadi kalau sedikit ya, sedikit demi sedikit tapi kita paham serta diamalkan, insya Allah akan menjadi buah yang manis ya, yang bisa dapat kita rasakan rasanya ya, nikmat, lezat, sehingga berfaedah ya. Baik, insyaallah kita akan memasuki sifat yang ketiga dari beberapa sifat yang tidak memiliki lawan ya, dari sifat yang tidak memiliki lawan. Yang ketiga yaitu, kita bisa lihat di halaman 18 di modul ini, yaitu sifat lin ya. Lin, kalau antum pernah dengar istilah lin, mungkin pernah antum dengar kata mad lin ya. Ada mad ya, mad tabi'i ya kan, mad silah. Waalaikumsalam, silakan. Mad silah, mad tabi'i, mad jaiz ya kan. Mungkin antum pernah dengar atau mungkin juga pernah pelajari dan pernah memahami ini. Nah, istilah lin di sini secara bahasa ya, ulama ada yang menyebutkannya dengan lembut ya. Ada juga yang menyebutkannya dengan as-suhulah. As-suhulah yaitu mudah ya. Jadi mudah secara bahasa ataupun lembut. Ada juga yang menyebutkannya dengan lunak. Lunak. Nah, secara bahasa, secara istilah boleh disebutkan oleh kita ambil kutip dari perkataan sebagian ulama, yaitu dengan khurujul harfi bisuhulatin. Al-lin huwa khurujul harfi bisuhulatin, yaitu keluarnya huruf dengan mudah, wa yusrin dan mudah. Suhul mudah, yusrin mudah. Jadi mudah dan mudah. Mudahnya banget, Pak. Artinya jangan, bukan sekedar mudah tapi mudahnya banget. Ada disebutnya bisuhulatin wa yusrin. Ya, yusran. Innamal usri yusran, yaitu dengan mudah. Biduni kilfatin, tanpa memberatkan alal lisan, pada lidah. Jadi huruf yang keluar dengan mudah dan mudah tanpa memberatkan lisan ya. Atau kalau kita lihat di modul, pengucapan huruf yang lembut tanpa harus dipaksakan. Sebagai contoh, nah, tapi sebelum saya kasih contoh, kaitan hurufnya ada berapa? Ada dua. Di sana ada dua, yaitu berupa waw dan ya sukun atau waw mati, wa sukun dan ya sukun, atau waw dan ya mati. Yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Yang huruf sebelumnya berharokat fathah ya. Jadi kalau kita pernah mempelajari huruf tentang mad ya,
Maka ada namanya, ada huruf waw, alif, dan ya. Atau kalau kita kaitan dengan makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf, ada namanya al-jauf. Al-jauf yaitu rongga tenggorokan dan rongga mulut. Al-jauf yaitu hurufnya ada 3, alif sukun, waw sukun, dan ya sukun. Artinya dalam keadaan mati atau sukun. Ya. Nah, dalam kaitan dengan lin di sini sama, hampir sama, hanya yang bedanya posisinya ketika mat, ya. Di sini maksudnya mat tabi'i, alif atau wawnya kita bahas 2 huruf saja ya. Waw di sini didahului dengan huruf yang berharokat dhammah. Misalnya ba bertemu dengan waw mati dibacanya dengan bu, ya, ba berharokat dhammah jadi bu, atau ba berharokat kasrah bertemu dengan ya mati dibacanya bi, ya, dengan 2 harokat panjangnya, kadar panjangnya 2 harokat. Begitupun ketika kita menemukan lin, maka yang terjadi adalah selain panjangnya, namun cara membacanya yang tepat. Bukan hanya sekedar panjang yang sama ketika kita mengucapkan huruf mad ke dalam keadaan mad, tapi ini pun dengan cara meringankan bacaannya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bukan itu ya. Bait. Ya. Contohnya alaihim. Nah, di sana ada kata sebentar Pak. Harus nulis ya. 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 Atau misalnya bait. Cara pengucapan fokusnya ada di sini, ya. Huruf yang berharokat fathah bertemu dengan huruf ya. Alaihim. Jadi lunak, jangan ditekan, harus lembut, jangan ditekan. Tidak seperti itu. Alaihim, tidak. Atau baitun dibacanya bait, tidak begitu, tapi bait, ya, bait. Tahu yang dengan menggunakan waw, yang sama ya, didahulunya dengan huruf yang berharokat fathah. Contohnya ya, khauf, ya. Atau apa selain itu? Launun. Ya, jangan ditekan laun, tapi laun. Ya. Ya, dalam segi kadarnya kita membacanya dengan ketika berada di tengah indika kalimat, ya.
Kasus kasus seperti misalnya ada dalam tengah kalimat, maka selain meringankan agak sedikit dialirkan sebatas kita lihat huruf waw dengan huruf ya mempunyai sifat apa? Syiddah, bainiyah atau rakhawah? Rakhawah, bainiyah atau syiddah? Waw dan ya ketika dia ya rakhawah, punya sifat rakhawah. Maka kita bertemu ini ya, maka alirkan bunyinya ya, bunyinya dialirkan. Khauf, jangan khauf atau alai, tapi alai khaufun alaihim ya. Baik. Dan perlu diingat, dicatat di sini juga, ketika melafalkannya selain lunak ya tidak perlu ditekan, tidak ada atau tidak boleh mengeluarkan bunyi vokal. Kalau kita biasanya menyebutkannya vokal O atau E. Misalkan bait, bukan E tapi baitun alaihim, bukan alai iya iya, tapi alai ya. Ghairil, bukan goy ya, ghairil ya. Boleh. Kalau nggak salah saya pernah dengar daerah negara mana gitu Timur Tengah, bacanya itu kayak ada huruf nya juga. Itu gimana? Iya, kalau yang itu imalah ya mesin. Tapi imalah ada bukan pada semua huruf atau semua ayat. Khusus saja ada beberapa ayat saja. Iya, itu. Kalau itu memang benar, ulama sepakat. Tapi kalau yang lain, nah ini memang banyak yang kayak begitu, bukan enggak sedikit. Nah inilah diterangkan ketika dalam hal melafalkan, di salah satunya ketika melafalkan huruf lin. Jangan sampai mengeluarkan vokal-vokal yang demikian. Karena yang fokus kitanya ada di ya-nya atau di waw-nya. Sama khaw, bukan khaw. Ikan o, khaw bukan, tapi khaw ya. Kecenderungannya sama kaidahnya ketika kita melafalkan huruf dhammah, waw, au, dengan dhammah, kaidahnya sama, yaitu bertemunya dua bibir. Jadi bukan khaw, bukan dengan o, bulat, membulatkan, namun datar posisinya. Khaw, bukan turun ke bawah. Khaw ya. Khauf tapi khauf ya. Baik, catat ya. Sampai sini paham? Ya, insyaallah ya. Kemudian yang perlu dicatat juga, ketika di akhir ayat atau ketika kita bertemu yang memang tidak harus selalu di akhir ayat, misal di tengah ayat kemudian kita waqaf, maka
ini berlaku ketentuan mad. Mad artinya panjang. Jadi kalau tadi ini yang tadi di tengah kata atau di tengah, maksudnya di tengah kata, maka ini terus berlakunya kadarnya 2 harokat. Tapi ketika kita di akhir ayat atau memang walaupun masih di tengah ayat namun berhenti sebab karena ingin waqaf saja berhenti, maka panjangnya bukan hanya 2, boleh 4, boleh 6. Jadi kadarnya boleh 4, boleh 6. Ya, li'ilafi Quraisy, panjang. Quraisy, atau mau 2 harakat saja nggak apa-apa karena terbatasan nafas mungkin. Li'ilafi Quraisy, Quraisy, ya. Mau 4 misalnya lebih panjang lagi boleh, Quraisy. Atau yang memaksimalkan 6 boleh, Quraisy. Ya, jadi silakan dipilih mana yang lebih mudah buat antum. Karena bisa jadi buat Pak Faiz mungkin 6 kuat, buat Pak Dedi mungkin menggap-menggap. Iya, ya karena kalau masih ayatnya pendek-pendek masih kuat lah Pak Dedi 6 bisa. Biasanya kalau yang vokal itu vokalis nih panjang. Ya, atau kori-kori ya pasti panjang nafasnya. Kalau yang ya udah duduk, kerjanya duduk berdiri ya udah napasnya cuma di depan doang sini. Baik. Ya, catatan tolong diingat-ingat, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Ya. Hurufnya tadi ada 2 huruf saja. Baik, berikutnya kita masuk ke sifat berikutnya. Ya. Nanti setelah ini baru kita coba praktek. Yaitu inhiraf. Sifat berikutnya adalah inhiraf. Inhiraf secara bahasa artinya miring, ya. Atau ada yang menyebutnya juga dengan menyimpang, condong, miring, menyimpang, condong. Miring, menyimpang, condong. Secara bahasa, secara istilah bisa disebutkan sama, yaitu dengan miring, ya, sama dengan, jadi secara bahasa dengan istilahnya sama ini, yaitu mailu sautil harfi. Mailu sautil harfi yaitu menyimpangnya atau miringnya suara huruf inda khurujihi, ketika keluarnya, mim makhrajihi, dari makhrajnya, hatta yasila bi makhrajin ghairihi, hatta yasila bi makhraji ghairihi, sampai terhubung dengan makhraj selainnya. Maksudnya bagaimana, Pak? Huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Begini, Pak. Ini hurufnya ada berapa di sana? Huruf inhiraf hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Makhrajnya aslinya di mana? Di mana? Ya, ujung lidah bertemu dengan lam dan ro.
bagian Ujung lidah. Ujung lidah apa pangkal lidah? Hah? Ujung lidah apa pangkal lidah? Ujung bertemu dengan gigi. Kok susah, saya bingung. Kalau ujung lidah ketemu pangkal lidah, berarti dilipat dia ke belakang. Gulung dia. Itu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ayo, silakan yang lain boleh jawabannya. Beda versi juga nggak apa-apa. Ayo, ingat sambil ingat-ingat. Buka lagi juga nggak apa. Bagian atas bertemu dengan apa, langit-langit antara gigi seri sama yang susah. Ayo yang lain. Pak Ded. Ayo, Pak Ardi. Boleh, nggak apa-apa. Seingetnya aja. Kan ilmu itu terkadang punggung lidah. Itu yang mana? Oh, yang menyentuh langit-langit depan. Enggak, dua-duanya apa gimana? Dua-duanya. Sama enggak? Sama. Lam sama ro. Sama enggak? Sama. Enggak. Kalau yang lam agak ke belakang. Tapi ujung. Ada enggak sisinya? Sisinya. Ada enggak? Ada. Ya bolehlah kita sebut saja. Sekarang kalau dibilang sisi pun, sisinya di sini adalah sisi bagian depan. Karena kalau ujung itu lebih luas, Pak. Ujung bisa sisinya, ya sisinya juga termasuk ujung. Sini paling depannya bisa, atasnya bisa. Jadi ujung itu umum. Ya. Tapi kalau Syekh Aiman lebih menspesifik, ya. Kalau lam ada pada sisinya, sisi ujung, walaupun ujungnya, tapi sisinya yang lebih dominan. Al, kita menyebut la, la. Jangan, kita harokatkan saja dulu. La, li, lu, la, li, lu, la, li, lu. Itu huruf lam. Huruf ra di mana? Ujung lidah. Tapi kalau lam tadi apa? Sisi lidah. Kalau kata Syekh Dr. Aiman Rusdi Syuaid, beliau menyebutkannya sisi lidah yang bertemu dengan langit-langit. Langit-langit yang berada di atasnya. La, li, lu. Kemudian kalau ra, ujung lidah yang bertemu dengan gusi, ya, dekat dengan huruf nun. Berarti bukan pangkal. Bukan. Pangkal apa maksudnya nih? Gigi seri bagian atas. Bukan. Pangkal gigi seri bagian atas. Bukan. Berarti kalau itu susah. Misal ar. Ya. Coba antum praktekin kalau saya pangkal gigi seri. Al. La. Itu yang pangkal gigi. Ini tapi gusi. Kalau ro, gusi. Ujung lidah bertemu dengan gusi. Sama dengan huruf nun. Cuma nun agak sedikit di depannya. Ya. An. Ini satu makhraj ini. Nun, lam, dan ro, ulama membaginya dalam satu makhraj, satu tempat. Taib. Kemudian ini ketika dia berharokat, mana yang menjadi penyimpangannya di mana? Di sini saya memahaminya, ya, tahu dari memahaminya penyimpangan ketika kita menyebutkan dalam keadaan sukun. Coba antum rasain deh. La, coba la. Li, lu, la, li, lu, sama al, la, li, lu, al. Mana Pak? Sama atau beda? Sama atau beda?
La. Ingat ya, lamnya di langit-langit. Lagi. La. Li. Lu. Bal. Nah, saat bal coba. La. Lagi Pak. La. Li. Lu. Bal. Lebih pegel mana? Sukun. Ketika sukun. Artinya di situ ada penyimpangan makhraj, sedikit bergeser. Itu yang dimaksud oleh para ulama, juga ada yang menyebutkan demikian. Jadi kalau ketika membahas inhiraf di sini, ulama ada yang menyebutkannya seperti Syekh Al-Jazari menyebutkannya dengan penyimpangan pada makhrajnya dari makhraj aslinya. Ya. Ra juga demikian, sama dari makhraj aslinya ke sisi yang lain. Ya. Tapi kalau Syekh Dr. Aiman lebih menyebutnya kepada hanya sifat saja. Toh pada dasarnya sama ditempatkan ya daerah-daerah wilayah situ aja, nggak jauh. Ya cuma beda berapa mili gitu. Jadi nggak jauh. Jadi hanya sifat. Tapi mayoritas kebanyakan penyimpangannya pada penyimpangan makhraj. Makanya disebut dengan inhiraf, menyimpang pada sisi makhrajnya. Ya. Iya, posisinya saja, pergerakannya. Dari ra yang tadinya gusi, ra, ri, ru, baro. Nah, baro. Ra, ri, ru, baro. Ya, lebih ke dalam, menjorok ke dalam ketika ra-nya. Dan memang agak lebih menyempit. Ra. Kalau ra kita melafalkan lebih enak. Ra, ri, ru. Nah, ketika sukun bar. Bahkan hampir-hampir karena dia nggak bisa mengalir, tertutup sampai sifat syiddah, makanya sifat ra ini lebih kepada sifat bainiyah. Jadi tidak mengalir panjang, tidak juga sampai menahan. Karena kalau menahan jadi begini. Bar. Nah, ini kurang tepat atau bahkan akan menyulitkan juga. Rariru baru. Ya, dialirkan namun sebagian saja. Karena di sana harus ada celah. Kalau seandainya celah itu tertutup di bagian tengah, makanya Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid menggambarkannya kalau huruf ra itu bunyinya itu keluarnya dari tengah lidah. Lidahnya melengkung, tadinya begini. Ketika dia sukun begini. Jadi tengah-tengahnya bolong. Bunyi keluarnya dari situ. Seandainya itu tertutup, kayak tadi misalnya syiddah, ya sifatnya berubah jadi syiddah, maka nggak akan ada tempat lagi dia bunyi keluarnya. Dan sedangkan huruf lam menyimpangnya gimana arahnya? Digambarkan panahnya itu kalau lam dia itu kebalikannya, dia di tengahnya yang nutup, tapi sampingnya longgar. Al. Jadi nyamping. Coba antum rasain. Al sama ar. Al. Nah, kalau yang al dia lebih tengahnya lebih menempel sehingga ngebuka yang sampingnya. Jadi tadinya begini nih al, nah ini tengahnya begini tapi sampingnya longgar. Al sama ar. Ya, ra, ri, ru, bar. Ya. Iya, yang tengahnya nutup, nempel. Al. Kalau balikannya dengan ra, kalau ra kebuka itunya, tengahnya. Kalau dia nggak kebuka, susah, dia nggak bisa suara lagi. Ya, kalau ra begini Pak, ya ra begini, ngebul kayak nampung gitu. Makanya ada di Islam menyebutkan, ulama menyebutnya fajwah, celah. Kalau ra, tapi kalau lam bukan di tengah tapi di samping. Jadi begini, nyamping. Kalau ra
ini. Ya. Gini terpaksa lamnya jadi. Kalau lam begini, sukun, dia keluar dari samping Pak begini. Jadi neken ke atas, di tengah-tengahnya neken ke atas, tapi sampingnya longgar. Sampingnya longgar. Al. Coba antum. Al. Iya, al. Dari sininya keluar. Tapi kalau ro tidak. Ar. Makanya kelihatan dari mulut kita pun posisinya ar tidak melebar. Kalau lam melebar. Al. Berarti gini kan ya? Al. Berarti gini. Kalau orang begini. Iya, tapi kalau ini begini. Buka sini samping. Iya, sampingnya. Yang jelas ya. Dipahami seperti itu. Lam dan ra. Inhiraf. Kalau kita bahas tentang ini, miring celah apa, nyimpangnya di mananya gitu. Dari celah aslinya, yaitu dari makhraj aslinya yang tadinya itu dia berubah geser sedikit. Kalau tadi ra kena gusi, dia mungkin agak sedikit mundur. Karena kalau dia di depan posisinya gencet pada nempel pada gusi semuanya, akhirnya nggak keluar suaranya, bunyinya nggak keluar, hanya di dalam aja tertutup. Kayak dia ditarik ke belakang supaya ketika dia melafalkan sukun itu ada celah fajwah. Ra sama ketika dia berharakat ada celah ra, tapi ra-nya lebih ringan celahnya. Antum lebih enak lebih melafalkan ketika dia berharakat. Ra, ri, ru. Sekarang bar agak susah. Bar kalau nggak ngejepit jadi siddah, jadi tertahan, ya kan? Kalau ra tidak, ra. Ketika dia berharakat tidak, ra, ri, ru. Tapi ketika sukun akan serasa lebih hati-hati. Ar. Harusnya kan mengalir. Ar. Kalau nggak ada hati-hati jadi ar. Ya, sedangkan dia harus dialirkan bunyinya, walaupun hanya sedikit saja. Nah, itu kan di situ di modul disebutkan miring ke permukaan lidah. Sedangkan kalau ra miring ke punggung lidah. Jadi kalau lam bukanya di samping, arah samping, panahnya keluar. Sedangkan kalau ra lurus dia di tengah-tengah lidah. Fahimtum? Insyaallah ya. Taib. Simba kita akan coba melafalkan huruf di latihan. Yang pertama dulu ya, yaitu sifat lin yang ada, yaitu wawu dan ya. Ada di halaman 38. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawi wubau. Wawi wubau. Wawi wubau. Wawi wubau. Ya, mana Pak yang linnya di sana Pak? Yang wa, wi, wu atau bau? Ya, ada di kata bau. Hati-hati ya, jangan sampai tadi bau. Bau. Bukan bau, tapi bau.
wawi wubau, wuwau wani wauna. Nah, ini ada, antum lihat Pak, ada wan dengan wa. Antum berwarna nggak? Pari berwarna. Ya, ininya di sana ada waw yang berharakat fathah tanwin. Ada ya, bertemu dengan waw. Dengan waw yang setelahnya, yaitu waw ketemu waw. Waw ketemu waw sukun. Ya, wan, wa sama wauna. Wauna. Cara bacanya sama atau beda? Ya. Kalau tadi wa yang pertama, waw yang berharokat fathah tanwin bertemu dengan waw. Beda. Kenapa alasannya? Karena di sini idgham bigunnah. Ya, idgham bigunnah. Idgham bigun. Ya, tanwin bertemu dengan waw. Sedangkan yang kedua, waw saja bertemu dengan ya lin, berarti dia bukan gunnah, lin. Artinya kadarnya di sana lebih panjang dalam hal ketika dia gunnah, dan gunnahnya di sini gunnah yang akmalul gunnah yang paling sempurna. Jadi gunnah yang paling sempurna ini kalau enggak nun atau mim yang bertahdid, yaitu ketika idgham bigunnah. Wawani, jadi bacanya wawi wubau. Ayo. Wawi wubau. Wuwani wauna. Ya, jadi jangan kita baca wuwani wauna sama. Ya, harus beda. Karena dia idgham. Ini kalau enggak, ini pasti kalau enggak dicermati pasti bacanya sama aja. Wuwani wauna. Jadi sama aja. Harus beda. Wuwani wauna. Ayo. Wuwani wauna. Minal muni. Mawi wawani wa. Ya, ulangi lagi. Wawi wubau. Wuwani wauna. Minal muni. Mawi wawani wa. Ya, berikutnya huruf ya. Ya yubai. Yu yani yaina. Ya, kasusnya sama dengan huruf waw tadi. Karena ya termasuk huruf idgham bigunnah. Ya, jadi dipanjangkan, lebih dipanjangkan. Saya ulangi. Ya yubai. Ya, jangan bay ya. Jangan bay. Ya yubai. Iya. Ada lagi Pak cara bacanya kayak bait jadi bait. Bukan baitun, kan sama aja baitun, cuman dia ngelepasnya aja. Lebih lunak baitun. Bait apa? Ada kayak misalnya nanya kaifa haluk. Bukan kaifa haluk, tapi kaifa.
kaifa haluk. Ada lagi disingkat kaif. Kaif. Iya, rusak bahasa Arab. Kaif, kaif. Padahal asli katanya kaifa atau disukunkan kaif. Bukan kaif, kaif. Yaitu kalau antum, makanya anda kadang suka, kalau dulu ingat waktu umrah itu, ya nggak tahu lah, kayak sih bukan orang Arab asli. lagi ngobrol belanja, dia tukang jualannya, kaif, dia maksudnya balik nanya, gimana, setuju nggak nih harganya, cocok nih gitu kan, murah gitu. Tapi saya nggak, tadinya apa ya, dia ngomong apa itu, ternyata kata pemandu anak itu kaifa, dia menyebutnya kaif. Nggak ngerti tadi, saya nggak ngerti dia sebutnya apa, karena dia itu tadi bahasa pelafalannya, dan memang ada yang disingkat-singkat. Ya kita pakai bahasa Indonesia aja ada yang disingkat, kekinian lah katanya. Sampai saya sendiri juga kadang nggak tahu kalau anak murid ngomong apa itu, padahal bahasa istilah itu diistilah-istilahkan, nggak ngerti. Gurunya kalah duluan. Bahasa gaul anak kekinian. Aku udah tahu kadang hal seperti itu. Taib. Sampai mana tadi? Kita ulangi lagi ya. Ya Yubay. Ya. Yu yani yaina. Minal muini. Mayi yaniya. Ya. Ini orang Arab yang kata-kata di sini agak susah Pak nyebut. Biasanya minal kan yang minal muini yang tadi. Minal muini. Ini orang Arab susah nyebut ini. Dia nggak mau susah. Diganti waw jadinya. Minal muni. Iya. Jadi panjang, jadi mat. Minal muni. Kayak kata-kata u'tumina. Aslinya u'tumina. Orang Arab susah nyebutnya. U'tumina. Dipanjangkan. U'tumina. Ya. Ituni. Jadi ituni. Jadi panjang. Ituni. U'tumina jadi u'tumina. Ya. Jadi kata-kata ini agak buat orang Arab agak susah. Minal muini jadi berubah menjadi minal muni. Ya. Taib. Berikutnya huruf inhiraf. Lam dan ro. Kita lamnya di mana? Oh, di belakang. Kalau gitu lamnya dulu, Pak. Ya. Lalilubal. Lulalanilalna. Saya ulangi. Lulalanilalna. Minal mulni. Malilallanila. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Hukumnya idgham bila gunnah. Jadi masuk namun tanpa dengung. Lal melebur. Lannya jadi fathah, tanwinnya hilang, n-nya hilang, langsung melebur ke lam. Makanya terkadang di mushaf ditulis dengan ada syiddahnya, lam yang keduanya, atau lam keduanya ada syiddahnya. Lallanila, untuk menghilangkan, memudahkan pembacanya. Karena kalau nggak paham dibaca jadinya
lulan, lulan lani. Ya, kalau orang yang nggak paham ilmu tajwid, nggak belajar ilmu tajwid, baca gitu pasti lulan lani. Kayak ada di mushaf sekarang ditambahkan di lam yangnya keduanya dikasih siddah, artinya biar masuk ke sana, dan huruf yang sebelumnya diharokat kasih harokat fathah saja. Baik, ulangi. Lalilubal, 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 lalilubal. Ya, jangan bal. Ya, antum nyebutin huruf L. Batal, batal. Harusnya batal, tal, batal, bukan batal. Udah batalin aja lah, batalin, batal. Nah, bukan itu, tapi batal, al, ya, sambal, bukan sambal, ya. Ya latihannya begitu, gak apa-apa lah. Apa ya, mau apa, mau bikin sambal. Apa nih, orang mana ini? Kan Madura bukan, ya kan? Ya gitulah pokoknya. Taib. Saya ulangi. Lalilubal, lalilubal, lulallani lalna, lulallani lalna, minal mulni, minal mulni, malilallani la. malilallani la. Ya, taib. Berikutnya huruf ra. Ra, ya. Karena ini bukan ro, ya, nyebutnya jangan ro, bukan ro, bukan ro, bukan ro, ya, ri, bukan riri. Nah, beda lagi. Ya, nggak apa, buat latihan riri, bukan riri, rina, bukan rina, rina, ru, bukan rusak, tapi rusak, tebal dia kan. Ketika domah dibacanya tafkhim, fathah tafkhim, ketika kasrah tarqiq, tipis, ri. Mungkin kalau ketika tarqiq hampir mirip lah, sama dengan kita sebut huruf R pada umumnya saat kita menyebutkan kalimat kosakata bahasa Indonesia. Tapi ketika fathah, dhammah jangan disamakan, beda. Ya, ra, coba ra, bukan ro, bukan ro, ra, tegang nih, Pak Faiz tegang. Ra, ru, baru, ya. Rariru baru, rurarrani rarna, ya. Sama ya, huruf ra dengan huruf lam adalah huruf idgham bila gunnah. Jadi tidak didengungkan, tidak dipanjangkan. Rurarrani rarna. Panjangannya hanya sebatas memberikan hak sifat bainiyahnya saja. Tidak dibaca rurar. Ini justru malah menyalahi. Menyalahi. Bahkan menyalahi yang harus sifat takrirnya
tidak boleh berlebihan. Nah, kalau ketika berharakat pun sama. Ro, bukan ro. Ini getarannya banyakan ro, ri, sama ri, beda. Getarannya lebih banyakan yang kita menyebutkan biasa ri, ro. Baik, saya ulangi. Rariru baru. Rurarrani rarna. Minal murni. Marirarrani ra. Ya, baik. Silakan Pak Taufik. Dari ini dulu Pak, kita huruf apa tadi? Yang huruf lin. Waw dulu Pak. Lagi. Ya. Lanjut. Wow, masuk. Lebur. Ya, lebih panjang lagi kadarnya. Wani wauna. Ya, lanjut. Minal muni. Ya. Mawi ya, panjangkan lagi. Mawi wani wa. Ya, terus huruf ya-nya. Ya, lagi Pak, ulangi. Yayi. Mana yau? Bayi. Masih belum move on. Ya. Ya, terus. Tahan, dengung. Yani yaina. Ya, terus. Ya, terus. Ya. Terus berikutnya huruf lam atasnya. Ya. Tidak dengung, tapi tanpa dengung. Lulalanilalna. Kepanjangan, masih kepanjangan. Lulalanilalna. Ya, terus. Ya. Malilallanila. Ya, malilallanila. Ya, baik. Berikutnya huruf ra. Ya. Rurar. Masuk ke ra. Ya, rurar. Tapi jangan didengungkan. Rurarrani. Ya, terus. Ya. Marirar. Bukan mariran. Lebur ke ro-nya Pak. Tanwinnya hilang. Marirar. Ya, marirar ranira.
Ya, dengungnya panjangnya hanya sebatas mengambil sifat bainiyahnya saja. Marirar, marirar, ranira, langsung berubah. Marirar, ayo coba. Nah, itu nahan tuh. Kalau bapak panjang itu tadi nahan, panjang jadinya. Jangan dipanjangkan. Marirar, ranira, marirar, ranira. Tapi kalau ini kan langsung masuk marirar, ranira. Sama Pak. Yang namanya lebur itu makanya sekarang ditandainya dengan tasdid. Ya kalau enggak tasdid nanti bacanya jadi gitu, mariro panjang. Tadi kayak Pak Taufik contohkan mariror. Nah, lebur itu cepat, prosesnya cepat, masuk wariror inna. Cuma kalau itu dengan dengung inna, ini tidak mariror, mariror raniro, mariror ror ror. Ya, lagi Pak. Mariror raniro. Mariror raniro. Ya, cukup. Lanjut Pak Ardi. Dari waw dulu. Wawiru bau. Ya. Bu waw wali wawna. Ya. Minal mumi. Mawi waw wali waw. Ya, lanjut. Ya yubay yu yani yaina minal muini mayi yani ya. Baik, lanjut. Lalilu balu lulan lalilana minal mulni malilan lalila. Ya, baik, lanjut. Roliru bau rurorolirona minal murni malirorolirona. Ya, baik, bagus Pak Ardi. Tapi di sini saya ingatkan ketika antum nanti baca ketika roriru yang barnya Pak, ini pasti kecenderungnya akan baca banyak ikutan tebal. Karena rohnya dibacanya dengan tafkhim tebal ya, karena sebelumnya huruf ba-nya itu berharokat fathah, jadi rohnya tebal dibaca. Tapi seringnya ba-nya ini ikut-ikutan tebal, nggak boleh ba-nya ikut-ikutan tebal. Bor, enggak. Roriru bor, bor, bukan bor, tapi ba. Kalau saya slow motion kan, panjangkan bar, bar, baru, 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 baru. Ya, jadi bukan bor. Nah, kalau udah gitu kan ngefeknya biasanya sih. Karena apa? Efeknya karena memang sekali lagi lidah kita atau pelafalan kita pengen nyarinya yang nyaman aja, nggak mau yang agak ribet. Ya kan dari tipis ke tebal, udah aja pengennya udah yang tebelin semua aja, karena akhirnya tebal. Ya, tapi salah. Ya harus ba-nya tetap ditipiskan. Baru. Ya. Taib. Lanjut berikutnya Pak Adit. Lagi. Bau. Ya, sama seperti tadi. Bau dilembutkan, diringankan, dilunakkan, dimudahkan. Bau. Nah, taib. Ya. Lagi, ulangi Pak. Wani wauna. Taib. Ya. Ya, mawi wani wa. Ya, lanjut. Ulangi. Ya. Ya. Baik, lanjut.
lali luban lulan lali lalina minal mulki Ya. malilan lalila Lagi ulangi. Malilal. malilan lalila Iya, taib. Lanjut huruf ra. Rori rubar Lagi. Rori rubar Emang dilema di sini ya. Dilema ujung dia mau nggak boleh tebal, ujungnya rohnya malah tipis ikutan bar. Bar harusnya kan bar. Ya, kalau saya tebelin rohnya banyak ikut tebal, bor. Iya, dilema jadinya kata Pak Faiz. Ya, ya, emang harus perlu latihan, baru, ya, baru, ya. Kalau enggak lah, jadi emang pasti akan begitu. Kalau baknya kita tekankan tipis, bar, enak kan gitu. Ya nyamannya emang lidah kita pengennya begitu, nggak mau ribet. Ya, buat orang kita memang agak susah. Ayo coba, Pak Dedi lagi Pak. Ya, ya, baru. Ya, tapi nggak kayak cadel juga ya. Orang cadel apa nggak bisa nyebut apa R ya? Iya, iya, susah ya. Baru, iya, baru, iya. Coba ulang lagi. Taib, bagus. Hurar. Iya. Ya. Ya, jadi memang kalau yang mungkin ya kalau emang yang cadel emang ya mau gimana lagi ya. Tapi kalau yang nggak cadel, misalnya nggak cadel, wah ini menyimpangnya banget. kan inhiraf nih, inhirafnya menyimpangnya banget. Yang harusnya nggak dia menyimpang, misalnya jadi emang menyimpang, tapi menyimpangnya jadi menyimpang banget. Jadi lam. Jadilah L. Ya. Baik, bagus Badan. Alhamdulillah. Lanjut. saya Ya. wawi ubau Lagi Pak. wawi ubau Ya. Lagi wawi ubau. Bau. ubau Ya, terus. ubau wani wauna Ya. minal mumi Lagi minal. mumi Ya. mawi wau wani wa Ya. ya Lanjut. ya yubai yu yai yani yaina Ya. minal muini magi yai yani ya Ya. Lanjut. Lubang lulalalina minal mulmi malilallalila Baik. Ra. Rori rubang Lagi. Rori rubang Dia mau ngambil aman. Rori rubang Baru. 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 bar Ya. Roriru baru. Rori rubang Ya. Terus. Rori rorna Ya. minal murni Lagi. Minal mur. Ya. Jangan mur. Kalau mur takrir kebanyakan. Getarannya kebanyakan. Minal mur. Mur. murni Ya. Terus. Lagi. Mariror. Mariror roniro. Ya. Baik. Perlu diingat ya Pak ya. Jadi sekali lagi seperti ketika kita baca huruf ya, waw yang dalam keadaan mat, i, bi itu kan ringan, i,
bi sama bai, hai, ai, bai, i, bai, ya sama. Jadi ringan. Kalau tapi lebih enak mama ketika mat yang tadi i atau bi dengan bai, bai, ai. Lebih enak mana Pak? Dalam kondisi mat tabi'i atau lin ini? Bai, bai sama bi. Enakan mana? Bi atau bai? Lebih enak mana? Pardi. Enakan bi. Bi datar aja ya. Kalau ini ada legokannya, kayak main ayun yang gitu kan, harus balik lagi ke atas. Makanya kenapa yang terjadinya itu dari atas meluncur udah, nggak mau balik lagi ke atas. Harusnya balik lagi ke atas. Bayi, bayi. Bukan, makanya kecenderungannya jadi bayi. Ya, karena nggak mau naik ke atas. Bayi. Ya nggak. Pasti lisan itu pengen ngarahnya pengen yang nggak mau udah naik ke atas suruh naik lagi, ogah gitu. Sama wow juga sama, khau sama hu sama khau, hu sama khau. Enak mana? Enak hu, udah satu arah. Kalau ini kan dari atas turun, naik suruh naik lagi, oh enggak. Khau. Pasti, tapi lidah pengen ngajaknya khau. Udah nggak mau naik, capek katanya. Udah aja main prosetan aja, mencur. Nggak mau naik ke atas. Baik. Ya, hal-hal yang demikian mohon untuk diperhatikan, dihindari ya. Karena kita sudah paham ilmunya, maka kewajiban kita saat ini untuk mempraktekannya. Baik. Kita akan coba baca surah ya. Kira-kira surat apa nih yang enak ya? Al-Quraisy ya. Ya, itu aja kita Al-Quraisy. Kayaknya mewakili itu. Ya, sudah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, jadi kalau nirrajim, nah gitu. Jadi jangan tuh lepas hilang gitu. Harus ada makhraj yang kembali. Mim itu ada di dua bibir ya. Jim ya gitu. Jangan nggak ada mimnya. Baik, saya ulangi. Lanjut ya, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ya,
Peraturannya gini Pak, kalau nanti kita baca, ini kan akhir ayatnya bentuknya bentuk mad arid li sukun, bukan mad arid li sukun, madlin, mohon maaf, madlin. Artinya boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat, tinggal kita pilih yang mana maunya. Namun ini harus seragam. Artinya kalau memang 2 harokat ya semuanya 2 harokat. Maksudnya ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya ketemu lagi, ini kan sama nih, ayat keduanya sama, maka dibacanya dengan 2 harokat. Kalau memang 4 harokat. Nggak boleh berarti Tat, kalau ini ya seyogianya harus kita, kalau kita tahu ya kita seragamkan, karena itu dari bentuk kesempurnaan cara kita membaca. Baik, saya ulangi, mau berapa ini kira-kira? Tengah aja ya. Tengah-tengah aja. Tengah-tengah ya, berarti 4. Li'ilafi Quraisy. Ya. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ya. Faya'budu rabb hadzal bait. Faya'budu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'. Ayo. Alladzi at'amahum min ju'. Nah, biasanya kita kan ada yang baca, cara baca berhenti di situ ya. Kadang saking seringnya berhenti di situ seolah-olah ada 5 ayat. Ya kan, seringnya pasti gitu kan. Kalaupun memang yang mungkin bisa nafasnya agak panjang, jadi disambung ju'u. Tapi kalau berhenti di situ tidak mengapa, ya diperbolehkan min ju'. Ya, setelah itu baru wa amanahum min khauf. Enaknya aja, terserah pilih yang mana gitu. Saya akan praktekkan yang min ju' saja sampai di sana. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Ya. Sekali lagi. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Baik, silakan Pak Faiz. Kalau nyari kamu di sebelah sini. Iya, kok bahasa saya nggak enak ya, kejomplang ke sini. Dari bismillah. Ya, bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, Pak. Ulang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ya, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Li'ilafi Quraisy. Lagi, ulangi. Li'ilafi Quraisy. Yes. Ya, ulangi, Pak. Li'ilafi Quraisy.
Ayo, huruf apa itu? Ilafi Quraisy. Ya, Quraisy. Quraisy. Ya, terus. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Wassaif. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Baik, lanjut. Falyabudu rabb hadzal bait. Lagi bait. Bait. Kalau harus tambahkan sifat hamzah pada huruf ta-nya. Hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Terus Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. ya. Jadi panjang langsung ya, nyambung. Inju'u berarti harus lebih panjang. Ya, ulangi coba sekali lagi. Alladzi at'amahum min ju' wa Ya. amanahum min khauf. Ya, baik, bagus ya. Alhamdulillah, cukup sekian dulu ya Pak Ardi, karena sudah zuhur. Nanti insya Allah yang lainnya coba nanti setelah sholat zuhur insya Allah. Tapi kita akhiri dulu kajian tahsin pada kesempatan siang hari ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.